Saya perhatikan di layar telah bergabung juga bersama kita semua. Ya, beliau merupakan seorang akademisi yang memang sehari-harinya itu menggeluti dunia accounting. Ya, dan beliau juga salah satu tim perumus pembuat soal pada Ekavaganja chapter 2 dan juga nantinya beliau sebagai salah satu tim penilai ya atas jawaban-jawaban yang para peserta berikan pada saat perlombaan accounting itu dimulai. Langsung saja kita sambut dan berikan tepuk tangan dengan bisa menampilkan simbol jempol kepada Ibu Tri Wulandari. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu, terima kasih telah meluangkan waktu ya kita bisa bersama-sama untuk membawakan technical meeting untuk cabang perlombaan accounting pada siang hari ini. Nah, adik-adik para peserta semuanya ataupun para Bapak Ibu guru pendamping yang mungkin mengikuti technical meeting kita pada siang hari ini, perlu kami sampaikan bahwasannya nantinya Ibu Tri akan membawakan materi technical meeting di mana materi itu akan memuat segala ketentuan-ketentuan tentang bagaimana jalannya perlombaan bidang accounting ya. Jadi para peserta semuanya mohon diperhatikan ya dan dipahami agar nanti tidak terjadi miskomunikasi di antara kita semua. Dan setelah nanti Ibu Tri menyampaikan materi-materi technical meetingnya, nanti saya juga akan memberikan kesempatan untuk membuka sesi tanya jawab. Jadi bagi kalian yang mungkin nanti ada yang kurang paham, langsung saja ya, saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya, nanti langsung dijawab oleh Ibu Tri. Nah, untuk tidak membuang banyak waktu lagi, langsung saja kita ikuti technical meeting cabang perlombaan accounting Ekavaganja chapter 2 and the legacy continues. Kepada Ibu Tri, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Akbar atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang semua peserta Ekavaganja hari ini. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari, saya seorang akademisi, saya menggeluti akuntansi sudah sekitar belasan tahun. Di sini saya akan menyampaikan beberapa teknik meeting hari ini. Baik, slide-nya silakan. Oke, selamat datang di Ekavaganja. Lanjut. Oke, peraturannya. Yang pertama, peserta wajib siswa-siswi SMA, SMK sederajat se-Sumatera Utara yang terdiri dari 3 orang per kelompok. Yang kedua, satu kelompok minimal 1 peserta dan maksimal 3 peserta. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti IG Eka Prasetya @ekaprasetya_MDN. Yang belum dipersilahkan ya. Selanjutnya, upload keikutsertaan kamu di Instagram feed dengan menggunakan template yang sudah disediakan dan tag @ekaprasetya_MDN. Selanjutnya, tanggal lomba adalah 4 Februari 2023. Itu dilaksanakan pada hari Sabtu. Waktunya adalah pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan ketentuan lomba. Yang pertama, peserta memakai seragam sekolah. Ya, diwajibkan menggunakan seragam sekolah. B, tidak diperbolehkan menggunakan B. Jadi para peserta. Yang C, panitia pengawas berhak menegur peserta apabila
tidak memenuhi ketentuan lomba. Yang di sini lomba kan semua soal-soal yang telah disediakan dan lembar jawaban tidak diperkenankan lihat kiri, lihat kanan atau dengan tim lain pinjam meminjam alat tulis dan sebagainya. Itu maksudnya ya. Jadi panitia pengawas berhak menegur jika tidak mengikuti ketentuan lomba. Selanjutnya panitia pengawas berhak menggugurkan peserta yang tidak mengindahkan peringatan selama perlombaan berlangsung. Di sini kita tahu sendiri ketika perlombaan tidak diperkenankan berisik atau bagaimanapun situasinya, hanya fokus kepada materi lomba saja, tidak perlu lihat teman kelompok lain, misal kenal, saling berbicara atau bertegur sapa. Yang E, semua keputusan bersifat final dan tidak bisa diganggu-gugat. Ini yang paling penting. Artinya ketika panitia, juri sudah menentukan, setiap peserta tidak bisa menggugat apapun keputusan juri. Kita lanjutkan ke durasi. Durasi adalah 150 menit. Artinya dalam rentang waktu 150 menit semua peserta diwajibkan melaksanakan atau menyelesaikan semua soal-soal dan kasus yang disediakan. Maksudnya di sini, jikalaupun waktu itu tidak sempat, dalam waktu 150 menit, semua lembar jawaban harus dikumpulkan. Selanjutnya yang terakhir, materi perlombaan terdiri dari dua, yakni 20 soal pilihan berganda dan 1 soal kasus perusahaan dagang. 20 itu terdiri dari akuntansi dasar, dia dicampur dengan ada awal, ada biaya, ada akuntansi keuangan menengah. Tapi dia bukan yang sifatnya hitungan yang sangat menyulitkan. Dia lebih banyak teori dan ada beberapa hitungan. Lanjut ke yang kedua, yakni kertas kerja atau laporan keuangan perusahaan dagang. Itu terdiri dari jurnal umum, jurnal penyesuaian, kertas kerja, terdiri dari 10 kolom, dan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Tanpa menggunakan laporan arus kas, metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi dengan durasi 150 menit, artinya semua peserta diharapkan menyelesaikan 20 pipa. Saya kembalikan. Mungkin itu saja Pak Akbar, saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Ibu Tri. Nah, jadi adik-adik semuanya perlu saya tambahkan bahwasannya perlombaan untuk accounting itu akan dilaksanakan langsung di kampus Eka Prasetya. Jadi bagi teman-teman peserta semuanya yang belum tahu di mana itu lokasi kampus Eka Prasetya, Eka Prasetya itu berada di Jalan Merapi nomor 8, tepatnya di seberang Medan Mall, ya. Nah, jadi nantinya pada saat tanggal 4 itu dan perlombaan langsung tepat waktu dimulai jam 9 pagi. Kami dari panitia penyelenggara mengharapkan seluruh peserta itu sudah hadir di kampus Eka Prasetya minimal setengah jam sebelum perlombaan dimulai, ya. Minimal setengah jam sebelum perlombaan dimulai kalian sudah hadir di kampus Eka Prasetya agar tidak terjadi ngaret dalam perlombaannya. Dan nanti kalau misalnya sudah jam 9 kami dari pihak penyelenggara itu sudah memulai lomba, apabila ada peserta yang kehadirannya itu melewati jam 9 itu maka resiko ditanggung oleh tim itu sendiri. Artinya perlombaan itu tetap masanya adalah 150 menit. Jadi sangat disayangkan apabila nanti teman-teman peserta itu datangnya kalau sampai terlambat, ya, karena waktu ini kan sangat bermanfaat
untuk bisa kalian mengerjakan seluruh soal yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, dan jangan lupa juga kepada adik-adik semuanya, pada saat perlombaan tanggal 4 Februari itu, kalian itu menggunakan kostum sekolah masing-masing, ya. Pakai baju sekolah masing-masing dan pakai sepatu. Jadi atributnya itu adalah seragamnya seperti seragam kalian mau sekolah. Jangan nanti baju dan celananya itu pakaian sekolah tapi pakai sandal, tidak boleh ya. Jadi harus benar-benar bagaimana seperti kalian ingin berangkat ke sekolah. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk perlombaan accounting untuk Eka Faganja chapter 2 ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya buka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya. Langsung saya persilakan, boleh melalui chat dan boleh juga mengaktifkan mikrofon. Silakan yang ingin bertanya. Ada adik-adik, langsung saja chat. Jangan malu-malu. Pak, nanti ada dikasih kertas kosong enggak? Nanti ada. Justin ya, ada Justin. Tapi untuk perlengkapannya masing-masing dibawa oleh tim ya, kalkulator, garis. Pak, ada lagi? Pak, ada pertanyaan ini dari yang langsung di sini. Pertanyaannya seperti ini. Bu, nanti yang diujikan apa bagaimana? Nanti soal kasusnya itu, ini saya jawab langsung ya Pak. Nanti soal kasusnya itu neraca saldo, lalu ada sekitar 7 atau 8 catatan tambahan yang akan dijadikan jurnal penyesuaian, lalu dilanjutkan dengan kertas kerja sampai dengan selesai laporan keuangan tanpa menggunakan arus kas 2 metode. Jadi hanya sampai dengan neraca, sebenarnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Nah, ada pertanyaan dari Helena, apakah yang SMA, SMK semuanya digabung? Digabung deh. Jadi memang Eka Faganja ini memang khusus untuk SMA, SMK, STM semuanya boleh mengikutinya. Jadi soalnya juga sama, tidak ada dibedakan antara SMA dan SMK. Ada lagi yang lain? Ini saya lihat. Justin, kira-kira berapa soal, Pak? Mungkin Ibu lihat. Kalau soal untuk pilihan berganda hanya 20 soal dengan tempo waktu 150 menit, pilihan bergandanya 20 soal dan kasusnya satu terdiri dari neraca saldo yang disaksi atau catatan tambahan yang akan dijadikan ke jurnal penyesuaian. Setelah itu tinggal mengerjakan jurnal penyesuaian, kertas kerja 10 kolom sampai dengan laporan keuangan. Itu jawabannya. Oke, baik, itu tadi jawabannya ya, Justin. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan adik-adik semuanya? Pak, saya ada lihat bisa diulang materinya seperti itu. Kalau nggak salah yang di atas tadi, Pak. Pertanyaannya apa bisa diulang materinya gitu. Oke, saya nggak lihat namanya, tapi yang bertanya itu tadi katanya sinyalnya kurang bagus ya Pak Akbar, jadi saya jelaskan. Materinya akuntansi dasar, nanti ada materi sedikit, tapi lebih banyak akuntansi dasar, ada sedikit akuntansi keuangan menengah dan akuntansi biaya. Lalu selanjutnya neraca saldo dan jurnal neraca saldo dengan catatan tambahan yang akan dijadikan jurnal penyesuaian. Lalu nanti buat kertas kerja 10 kolom, selesai itu laporan keuangan yang terdiri hanya 3 tanpa arus kas. Itu Pak Akbar, sudah itu. Oke, siap Ibu. Ada lagi adik-adik? Pak, untuk materi yang diujikan itu soal perusahaan dagang atau perusahaan jasa ya. Saya jelaskan lagi perusahaan dagang ya. Mungkin agak lama perusahaan dagang. Ini yang paling banyak ditanyakan oleh para peserta, Bu. Ya, karena Pak, ini ya perusahaan dagang mungkin lebih jelimet ya. Iya. Gloria, materi buku besar ada ikut enggak, Pak?
Tidak ada materi grup buku besar ya, buku besar tidak ada, hanya mengerjakan sebatas neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja 10 kolom, laporan keuangan yang terdiri dari 3 tanpa arus kas metode langsung ataupun tidak langsung. Itu Pak. Oke, baik Bu. Ada lagi adik-adik semuanya yang ingin ditanyakan? Mumpung Bu Tri masih meluangkan waktu bersama kita semua, jadi jangan malu-malu ya. Tanyakan apa yang selama ini penasaran kalian, apa yang mau kalian ketahui. Langsung di sini, biar langsung dijawab. Ada lagi adik-adik peserta yang lain? Apakah sudah sangat jelas yang disampaikan oleh Bu Tri tadi? Halo, mungkin sedikit tentang sistem penilaian yang pilihan berganda. Oh iya, benar. Saya sampaikan dulu ya Pak. Terima kasih Pak Susanto. Baik, saya sampaikan untuk sistem penilaian pilihan berganda, kita menggunakan sistem penilaian seperti ini. Jika menjawab dan itu benar, nilainya 4. Jika menjawab dan itu salah, nilainya -1. Jika memutuskan untuk tidak memberikan jawaban, nilainya 0. Itu untuk sistematika yang pilihan berganda. Kalau untuk yang kertas kerja, kita akan beri penilaian per poin. Jadi bukan semua, misal ada kesalahan langsung kita salahkan, tidak. Jadi kita akan buat penilaiannya per poin, seperti itu. Jadi misal saat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan persediaan ada lagi 1 per 1 poinnya. Seperti itu, Pak. Oke, jadi cukup jelas ya adik-adik semuanya bahwasannya khusus bagian pilihan berganda, apabila jawaban kalian benar, maka kalian akan mendapatkan poin 4. Kalau kalian menjawab, tapi jawaban yang kalian jawab itu adalah salah, maka kalian akan dikurangi poin 1. Nah, tapi kalau tidak menjawab sama sekali, maka 0. Ya, tidak dihitung penambahan poin ataupun pengurangan poin. Jadi itu perlu diperhatikan adik-adik semuanya. Jangan nanti mumpung karena waktunya mungkin sudah mau habis, wah akhirnya tim ini asal-asalan jawab. Jangan, karena kalau asal-asalan jawab ternyata jawabannya salah, maka akan mengurangi poin kalian. Ya. Nah, tadi ada dari Helena juga bertanya untuk sesi bagian pilihan berganda, kira-kira materinya apa aja ya Ibu Tri yang ditanyakan? Oke, baik, saya jawab kembali. Materi pilihan berganda kali ini yaitu dari mulai dasar akuntansi, ada sedikit tentang akuntansi keuangan menengah dan akuntansi biaya. Tidak muncul soal tentang pajak dan yang lainnya atau sistem informasi akuntansi. Hanya itu saja. Kalau dari segi persentasenya, akuntansi dasar itu sekitar 60%, akuntansi keuangan menengah itu sebenarnya masih termasuk akuntansi dasar, tentang pertanyaannya masih tentang seputar akuntansi dasar, cuma agak lebih tinggi levelnya, itu sekitar 20%, lalu akuntansi biaya 20%. Terus Pak, ada lagi pertanyaan tentang kalkulator nih Pak, boleh menggunakan kalkulator biasa, boleh kalkulator ya, kita nggak ada akar pangkat atau gimana ya, jadi kita boleh mempergunakan kalkulator yang tek bunyinya nggak kuat, boleh. Ya, sudah. Biasa kita bilangnya kalkulator cabai itu, Bu. Ya, tapi kepada para peserta semuanya, perlengkap ya, alat tulis dan alat hitung semuanya kalian bawa sendiri ya, para peserta ya. Jadi Eka Prasetya tidak menyediakan perlengkapan, kita hanya menyediakan, nanti kita kasih kertas kosong. Siapa tahu kalian butuh untuk sele-sele, ya itu akan diberikan. Tapi kalau yang namanya pulpen, pensil, itu kalkulator, itu langsung disediakan oleh peserta masing-masing. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan adik-adik semuanya? Bapak Ibu, para guru pendamping mungkin yang bergabung pada technical meeting kita siang hari ini, masih ada yang mau ditanya? Masih saya bisa persilakan? Jelas. Memang mungkin kalau anak akuntansi ini seperti ini, Bu Tri. Dia dengar sedikit aja udah paham dia. Berarti yang ikut ini udah jago-jago ini.
Dari Benar, Pak. Vanessa, Benar. apakah soalnya ada pakai bahasa Inggris, Bapak atau Ibu? Oke, saya jawab. Soalnya menggunakan bahasa Indonesia murni, bahkan untuk soal kasus juga murni ya. Saya tidak menggunakan bahasa akuntansi. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia murni tanpa menggunakan bahasa Inggris yang untuk akuntansi. Oke, baik, terima kasih Bu. Nah, jadi bahasa Indonesia ya Dek, gak usah perlu les bahasa Inggris lagi nanti ya. Gloria, kolom neracanya itu nanti saat lomba peserta yang gambar atau sudah disediakan kertas kolom ya Pak. Pak Akbar. Sinyal. Ya Bu. Ya, oke. Saya jawab ya Pak. Kolom neracanya itu nanti saat lomba semua sudah disediakan ya. Kita akan sediakan kolomnya. Oke. Bu Tri, mungkin boleh diulangi tadi mengenai yang kolom neracanya, Bu? Oke, untuk kolom neraca Pak, untuk kolom neraca ya para peserta nanti kita sediakan ya. Oh, disediakan ya. Ya, kolom neraca kita sediakan, kolom kertas kerja itu kita sediakan. Kita tahu dengan waktu 150 menit itu sangat tidak mungkin untuk buat garis-garis karena memang di situ agak lama, nanti makan waktu sekitar 5 sampai 10 menit mungkin peserta akan keberatan di situ. Jadi kita akan sediakan. Ya, Bu ya. Oke, baik Bu. Wah, memang luar biasa ini Eka Faganja ya. Sangat memudahkan para peserta ya, tidak mau buat ribet. Tinggal bawa ilmu aja datang ke Eka Prasetya kalian semua. Nah, dari Helena, Ibu untuk mengerjakan itu per masing-masing tim dulu, setelah itu diperiksa, lalu apa ada babak final yang dibandingkan atau bagaimana? Tidak ada babak final ya, adik-adik ya. Jadi begitu di tanggal 4 Februari, 150 menit kalian akan mengikuti lomba, nanti pihak Dewan Juri akan menilai secara keseluruhan dan akan kami umumkan siapa yang menjadi juara pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi tidak ada second round lagi. Ya. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Pak Akbar, Ya, Bu. Pak Akbar, ada mahasiswa, ada peserta yang bertanya nih secara langsung. Pengumumannya apa hari itu juga? Kalau enggak. Nanti kita akan minta waktu, Dek. Mungkin di beberapa hari kemudian baru kita umumkan. Baik, Pak. Nah, ya mengenai ketentuan lomba kita kepada para peserta, Bapak Ibu, para guru pendamping semuanya, yang paling penting adalah jangan sampai adik-adik ini tidak mempost di Instagramnya masing-masing. Karena posting di Instagram kalian masing-masing itu merupakan ketentuan wajib yang harus diikuti oleh seluruh peserta Eka Faganja dari 11 cabang perlombaan yang kami berikan, ya. Jadi jangan sampai nanti sudah persiapan akuntansinya bagus, timnya sudah kompak, ilmunya sudah bagus, harus gagal hanya karena tidak mengikuti ketentuan wajib yang ditetapkan oleh panitia Eka Faganja, ya. Jadi harus dipahami itu. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Kira-kira ada berapa total peserta ya Pak? Banyak, Dek. Ya, ada banyak. Ya, nanti akan kalian lihat pada saat tanggal 4 Februari nanti ya. Yang penting jumlah berapa peserta itu tidak terlalu penting. Yang penting kualitas jawaban itu yang menentukan kalian itu bisa juara 1, juara 2 atau juara 3. Ada lagi yang lain? Akun biaya sama akun menengah itu apa ya Bapak Ibu dari Vanessa? Oke, Vanessa, saya jawab akuntansi biaya itu sebenarnya akuntansi manufaktur nanti yang dipertanyakan. Kalau untuk
akuntansi menengahnya itu sebenarnya kalau dilihat-lihat dia lebih ke tentang persediaan nanti yang ditanyakan. Oke, baik Pak Desa, itu jawabannya. Ada lagi adik-adik? Sebelum kita akhiri technical meeting kita pada siang hari ini. Nah, tapi itu pun bagi para peserta semuanya, nantinya kalaupun setelah selesai technical meeting ini, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan sharing di grup WhatsApp yang telah panitia buat, ya. Jadi kami juga masih membuka kesempatan apabila kalian masih ada unek-unek pertanyaan yang perlu kalian sampaikan, silakan di grup WhatsApp. Nanti pihak panitia akan membantu untuk mengakomodir bertanya kepada para dewan juri ya untuk menjawab secara pasti. Jadi pastikan kalian semua itu sudah bergabung dalam grup WhatsApp perlombaan accounting ya. Kan panitia sudah buat nih, masing-masing cabang perlombaan itu sudah dibuatkan grupnya. Nah, dan juga siapa tahu ada dari sekolah kalian yang kalian tahu mereka itu mengikuti perlombaan Eka Faganja khususnya accounting tapi belum di-invite ke dalam grup, kalian boleh laporkan. Boleh komunikasi dengan kakak-kakak, abang-abang yang ada di Eka Prasetya yang menjadi admin grup, boleh kalian sampaikan. Ya, siapa tahu ada kesilapan ataupun mereka masih punya kendala sehingga mereka belum bisa terdata pada saat Google Form, silakan komunikasi kepada kami, ya. Jujur saja antusiasme siswa-siswi itu sangat tinggi, bahkan yang awalnya kita akan tutup pendaftaran tanggal 28 Desember, terpaksa dengan banyaknya telepon masuk kepada pihak panitia, kami berikan kesempatan lagi ya bagi peserta-peserta yang masih ingin bergabung bersama keluarga besar Eka Faganja. Ya, kita memaklumi bahwasannya kemarin kan baru libur Natal tahun baru. Masih sibuk-sibuknya ujian. Jadi mungkin masih fokus ke situ, belum fokus untuk mendaftarkan diri di Eka Faganja. Sudah mau tutup baru sibuk mencari kita, ya. Jadi makanya persiapkan aja diri adik-adik semuanya supaya bisa mengikuti Eka Faganja ini dengan nilai yang bagus, ya. Bagi yang saat ini masih posisi di kelas 10, kelas 11, tahun depan kalian masih bisa mengikuti Eka Faganja chapter 3. Karena memang kampus Eka Prasetya sudah komit ya bahwasannya Eka Faganja ini akan menjadi agenda tahunannya kampus supaya tetap bisa mengakomodir ya potensi-potensi para siswa-siswi untuk menyalurkan kemampuan yang mereka miliki ya. Karena banyak sekali sebenarnya siswa-siswi itu yang memiliki potensi tapi tidak ada wadahnya. Ya, tidak banyak perlombaan-perlombaan yang dibuat oleh institusi sehingga kemampuan yang mereka miliki itu mereka tidak bisa mengukur kemampuan mereka sampai di mana gitu. Pengalaman mereka tidak dapat. Itulah komitmen yang dilakukan oleh kampus Eka Prasetya ya supaya bisa membantu adik-adik siswa-siswi ini bisa menyalurkan bakat dan potensinya. Jadi kami komitmen Eka Faganja ini akan terus kami lakukan semaksimal mungkin ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi sampai saat ini. Saya tunggu 1 menit lagi yang ingin bertanya. Saya buka sesi tanya jawab. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya rasa demikian. Oh, ada pakai Twibbon nggak Pak? Oh, Juanda Harefa ada deh. Ya, jadi kakak-kakak panitia telah men-share Twibbon yang telah kami kirimkan melalui media group, ya grup WhatsApp. Jadi nanti kamu bisa lihat grup WhatsApp, Twibbonnya akan dikirimkan di situ ya. Nanti post di feed IG kalian masing-masing. Inilah yang tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ketentuan wajib ini dilewatkan. Karena kalau misalnya masing-masing peserta tidak mengikuti ketentuan wajib, maka tim ini juga akan didiskualifikasi. Jadi kalau accounting ini kan maksimal satu tim itu ada 3 peserta. 3-3 ini wajib mengikuti ketentuan wajib. Kalau
kalian ada salah satu orang aja yang tidak mengikuti ketentuan wajib, maka tim ini akan didiskualifikasi. Itu sebabnya dari awal kami sampaikan, mohon ikuti aturan yang telah dibuat oleh panitia Ekavaganja Chapter 2 ya. Nanti akan kita berikan lagi ya, biar kita refresh lagi. Tuibon batas waktu sampai sebelum lomba ya Pak. Pada saat hari H pun masih perlu deh. Ya, bila perlu setelah selesai lomba jangan dihapus. Itu menunjukkan kebanggaan kamu menjadi bagian dari keluarga besar Ekavaganja. Karena sudah ribuan orang ya mengikuti Ekavaganja yang diselenggarakan oleh Kampus Eka Prasetya. Nah, itu menunjukkan kamu juga menjadi keluarga besar itu ya. Pengalaman hidup kamu pernah mengikuti kegiatan Ekavaganja. Jadi jangan dihapus ya. Samuel Theodor nanti akan disampaikan melalui grup WhatsApp ya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa demikianlah technical meeting Ekavaganja Chapter 2 and the legacy continues untuk cabang perlombaan accounting. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bu Triwulandari yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu mau bergabung bersama kami semua untuk mengikuti technical meeting ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Tri tadi bisa menjadi bahan masukan bagi para peserta semuanya dan juga menjadi persiapan kalian ya. Bahan-bahan persiapan kalian sehingga pada saat tanggal 4 Februari nanti kalian bisa menjawab soal secara maksimal. Terima kasih atas waktu yang diberikan adik-adik peserta, Bapak Ibu, para guru pendamping, sehat-sehat kita semuanya. Sampai ketemu di 4 Februari di Kampus Eka Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye semuanya. Terima kasih.